Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bastian. Saya dari kelas 5 Sistem Informasi Reguler Banjarmasin. NPM saya 20.100.2004. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah program NetBeans yang telah saya buat. Jadi judulnya adalah perkantoran. Nanti saya akan menjalankan sebuah frame ini. Jadi ada 3 frame, ada absensi, ada jabatan, sama karyawan, terus sama menjelaskan tentang isi-isi codingnya. Oke, jadi yang pertama jangan lupa sama untuk di start dulu, Apache sama MySQL nya. Ya, jadi langsung saja. Nah, jadi sini saya ada 3 frame. Yang pertama ada absensi, terus jabatan, sama karyawan. Nah, jadi ini untuk desain tampilan absensinya, ada ID absensi, ada ID karyawan, jam masuk kerja, sama jam keluar kerja. Terus juga button-buttonnya ada simpan, edit, clear, hapus, cetak laporan, dan cari data. Untuk yang ini label. Oke, langsung aja. Yang pertama-tama dulu saya akan menjelaskan tentang DB nya ya. Oke, untuk DB ini saya pakai DB Connect yang awalnya pakai NPM saya, tapi ada sedikit problem kesalahan, jadi makanya saya ulang untuk membuat DB ulang dengan DB Connect. Nah, jadi pertama-tama sini kalian bisa importnya ini saya blok. Nah, jadi terus sini kalian pertama-tama bisa mengoneksikan database kalian ya, yang ada di SAM sesuai judul. Saya kan perkantoran, jadi kalian tinggal masukkan database kalian perkantoran, terus sama kode referensinya 3306 ya, 3306. Nah, terus di sini ada username, software user, terus kalian tinggal get koneksikan yang ini, public koneksi. Nah, untuk coding DB nya ini aja sih, cukup sampai sini aja, nggak terlalu panjang. Nah, lanjut ke frame pertama ya, itu adalah frame absensi. Yang pertama-tama itu kalian bisa ini dulu ya, nanti ini cuma sekedar teks saja ya, jadi saya ganti teks absen menyesuaikan sama yang ada di label ini. Ini ID karyawan, teks ID karyawan, terus sampai jam keluar kerja. Oke, langsung aja di coding simpan sini. Nah, jadi ini coding simpan saya. Sini saya buat komentar agar tahu ya, ini coding untuk coding simpan data. Pertama-tama if data baru, terus di sini kalian bisa masukkan string SQL insert into judul isi database kalian ya, yang perkantoran tadi. Jadi di sini ada absensi, terus jabatan sama karyawan. Jadi isinya yang ini kan, database yang awal absensi. Nah, jadi kalian bisa masukkan di sini database-nya. Terus ini ada teks ya, teks ini yang sudah kita ubah di teks fill tadi, teks absen, terus sampai yang terakhir adalah teks keluar kerja. Ini ya. Nah, pada bagian ini, nah, teks absen
sampai TXT dan keluar kerja. Terus koneksi, selanjutnya ini ada Geoption Pen ya, Xiaomi Sec dialognya nanti akan keluar pesan kalau kalian saat menjalankan terus kalian tambah data, maka datanya berhasil disimpan, maka komentar akan muncul ini berhasil disimpan. Nah, dan kalau gagal maka juga akan tampil komentar gagal disimpan. Oke, jadi ini untuk kode simpan. Nah, terus untuk coding, jadi ini ada 5 button ya sampai kita cover. Terus untuk coding edit ya, sama juga saya tambahkan komentar agar tahu ya bahwa ini untuk coding edit. Sebenarnya sini sudah ada juga sih butonnya, dengan agak lebih jelas aja. Nah, untuk coding edit ini koneksikan, terus koneksikan, get connect kalian. Nah, terus ini string update nya, terus isi database tadi yang absensi ini. Nah, ini sama kayak coding simpan juga. Terus kalian masukkan yang isi dari database kalian ya, dari ID karyawan ini sampai jam keluar kerja. Nah, terus nanti where-nya adalah untuk ID absensi. Nah, terus SQL string teks karyawan. Nah, ini tadi get text ya, yang mudah kalian buat tadi, get teks karyawan. Terus di sini juga ditambahkan Geoption Pen ya, Xiaomi Sec dialognya. Kalau data berhasil diupdate maka akan muncul pesan ini. Sini juga kalau proses editnya gagal maka akan muncul pesan proses edit gagal. Terus ada coding clear lagi ya. Nah, untuk coding clear sama ini kasih komentar dulu. Sebenarnya kalau nggak dikasih komen juga nggak apa-apa, cuman untuk penjelasannya. Nah, untuk coding clear ini cukup ini aja untuk get teksnya aja, teks absen, terus sama sampai teks keluar kerja. Nah, kenapa ini berbeda sama yang set text ini? Sedangkan ini request fokus, karena agar saat di clear itu dia fokusnya berada di teks absen itu. Jadi dia saat meng-clear maka semuanya akan terhapus. Terus selanjutnya ada coding hapus. Nah, terus selanjutnya ini untuk coding hapus. Yang pertama-tama saya komentar dulu. Terus di sini ada string SQL. Nah, terus dikasih delete from absensi atau database kalian ya. Jadi database absensi, from absensi, where untuk ID absensi. Ini isi database-nya, ini judul database, yang ini isinya. Nah, terus yang ini adalah teksnya, teks absen yang tadi udah kita ubah ya, di teks field-nya. Terus ini koneksi juga sama tadi kayak di atas, get koneksi. Terus di sini juga dikasih pesannya Geoption Pen Xiaomi Sec dialog. Kalau data sukses dihapus maka akan muncul pesan ini. Kalau data gagal dihapus, kalau data gagal dihapus maka akan muncul juga pesan ini, data gagal dihapus. Sini aja untuk coding hapus.
Terus yang ini ada cetak laporan. Nah, di sini saya berikan komentar ya pada saat awal coding biar saya ingat, karena saya biasanya agak lupa kalau soal coding. Nah, terus di sini file, nama file, new file, kalian bisa ini ya buat laporan. Terus ini laporan absensi ini Jasper ini mengambil dari ini ya, laporan absensi Jasper. Nah, bisa isikan di sini. Nah, terus Jasper printnya sampai sini. Sebagai manager kalian koneksikan ke koneksi, terus sampai Jasper viewer, view record, terus sampai cat John fan show message dialog or open. Terus jangan lupa tutup kurung sama titik koma, karena kalau titik koma atau kurung kawal aja yang ketinggalan maka coding akan error. Untuk ini ya, coding cari data, kalian bisa klik kanan terus event, kalian bisa coding di preset atau realize-nya. Untuk presetnya saya nggak ada modding, saya mengisikan di realize-nya ya. Nah ini, jadi ini untuk coding cari data. Teks cari ini adalah teks field tadi, teks cari kalian bisa isikan, terus tampil data. Oke, untuk coding cari data ini ya. Nah, terus selanjutnya ini adalah table 1 ya, ini dan saya rename cengnya jadi table 1. Terus di event ini masuk ke mouse click. Nah, kalian bisa, jadi ini komentar apabila data diklik maka akan muncul di prompt ya. Ini codingnya tree data baru, terus intero table 1. Nah, ini yang tadi yang udah kita cek namanya jadi table 1. Terus koneksikan ke get koneksi, terus di string SQL ini kita select from database, kita add dulu database where ID absensi untuk isinya. Nah, terus di sini kita if next, terus masukkan get text yang tadi udah kita ubah dari text absen sampai text keluar kerja. Oke, jadi mungkin untuk coding frame absensi itu aja ya, kita bisa jalankan, kita dicoba. Jangan lupa sumnya untuk hidup juga kita jalankan. Nah, jadi ini tampilan menu utamanya. Jadi ada tombol absen, tombol jabatan, tombol karyawan. Tampilan menu pertama. Kita coba yang tombol absennya. Sini misalkan kita isi ID absen 7, terus dimasuk kerjanya misalkan 12 sampai jam 15 ya, terus kita simpan. Nah, jadi akan muncul komentar seperti ini, data berhasil simpan. Nah, jadi kalau kita klik maka dia akan muncul di sini. Terus misalkan kalau kita editnya,
ini jam 17:30. Kalau kita klik edit, maka dia akan muncul pesan data berhasil di update. Nah, jadi di sini juga jadi jam 17:30. Kalau kita clear, jadi dia hilang ya di sini. Misalkan kalau kita hapus, misalkan kita pengen menghapus yang ini, jadi akan muncul komentar juga data sukses dihapus. Terus kita oke. Nah, jadi maka data yang tadi berhasil dihapus. Terus kita cetak laporan, silakan. Nah, maka dia akan muncul laporan absensinya seperti ini. Jadi karyawan di absensi, jam keluar kerja, sama jam masuk kerja. Oke, terus yang selanjutnya untuk rem jabatan. Oke, yang untuk laporan tadi itu ini ya, ini untuk laporan absensi ada Jaspernya sama email. Ini untuk laporan absensi. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang rem jabatan. Nah, untuk tampilannya seperti ini, ada gaji jabatan sampai gaji pokok. Ini menggunakan label ini. Terus ini adalah text field, sini menggunakan label ini. Nah, table ini label, ini table. Nah, terus di sini ada button ya, sama label ini cari data. Oke, lanjut untuk coding simpannya. Nah, untuk coding simpannya juga sama aja sebenarnya, sama yang prime absensi tadi ya. Ini ditambah komentar, terus data baru, terus di sini kalian masukkan isi database kalian ya, di jabatan ini jabatan. Ini kalian sesuaikan sesuai database kalian. Nah, terus untuk yang text ini yang tadi yang di text field yang sudah kita ubah sini, ke kanan, terus change variable name. Nah, sini text yang kerja. Terus kalian koneksikan, get koneksi sampai PST execute-nya. Nah, terus di sini ada komentar nanti your fan so message dialog, akan muncul dialog atau komentar kalau berhasil disimpan saat menginput data, juga saat gagal disimpan. Sampai gitu aja. Terus coding edit sama aja ini, coding edit. Nah, terus coding data, koneksi get koneksi, terus string SQL update judul database jabatan. Terus ini isi dari database nama jabatan. Nah, ini nama jabatan, jam kerja, ruangan gaji pokok. Jam kerja, ruangan gaji pokok. Terus query-nya ada di ID jabatan. Terus kalian masukkan txt nama yang di text field tadi, ini get text. Terus di sini juga ada show message dialog kalau data berhasil diupdate atau diubah. Sini juga ada kalau gagal akan muncul show message dialognya. Proses edit data gagal. Terus untuk coding clear, ini untuk coding clear saya tambahkan komentar
Terus ini teks jabatan yang di teks field tadi ya, set teks. Nah, terus di sini bikin request fokusnya agar kursor yang saat kita clear nanti dia akan berada di jabatan atau teks jabatan. Paling hapus ini, hapus di sini. Di sini ada delete from jabatan di database where ID jabatan, terus text jabatan ini yang text field tadi get text. Terus kalian koneksikan di sini ini. Nah, terus di sini juga ada job yang soal misi dialognya akan muncul komentar nanti apabila data sukses dihapus sama data juga dihapus. Sampai sini saja. Terus bagian ini cetak laporan cetak data ya, secara SRC laporan jabatan Jasper. Kalian mau ambil yang ini jabatan Jasper. Terus kalian koneksi sampai di option pen soal music dialog pen terus ini untuk copy data, kalian bisa klik kanan, terus kalian terus ini tuh tabelnya ini tadi udah diubah jadi tabel 1. Tekannya mouse klik kanan, terus klik ini. Nah, apabila data diklik maka akan muncul di prompt. Kalau kita mengklik data yang akan kita klik maka dia akan muncul di prompt. Data baru terus koneksi kita string SQL select from database web ID jabatan, terus if ls nextnya kita isikan yang text field tadi text subtext get string. Oke, untuk frame jabatan kita bisa coba jalankan. Nah, oke, misalkan di jabatannya 2 misalkan jabatannya bagus, pokoknya misalkan 500 yang ketiganya 2 simpan. Nah, maka dia akan muncul komentar. Nah, terus kalau mau kita klik, nah maka dia akan muncul. Kalau kita clear, maka dia akan hilang. Terus kalau kita hapus, nah data sukses dihapus. Kita klik dulu ya, baru kita hapus. Nah, maka dia akan hapus. Terus kita cetak laporan. Nah, ada muncul laporannya Jasper View. Oke, selanjutnya untuk yang terakhir ada frame karyawan, karena di sini kita cuma ada 3 frame. Yang tadi itu ini ya untuk laporan jabatannya, yang ini Jasper sama JRX yang. Oke, selanjutnya yang frame karyawan. Nah, untuk desain karyawan seperti ini.
seperti yang saya jelaskan tadi ya, ini label, terus ini text field, ini table, terus pastinya ada button simpan. Wait. Oke, nah selanjutnya saya akan jelaskan tentang frame karyawan. Oke, yang seperti saya jelaskan tadi, ini memakai label, terus ini text field, ini table, terus yang pastinya ada button-buttonnya, simpan sampai hapus, cetak data, cari data. Oke, yang pertama kita cari simpan. Sebenarnya sama aja sih, coding simpannya sama kayak absensi, sama jembatan tadi. Kemudian ini simpan data, terus data baru, tray insert into isi database atau judul database ya, karyawan ini yang berada di admin, ini karyawan. Nah, terus kita isikan tambah txt yang ada di text field tadi. Nah, ini txt ID karyawan sampai txt tanggal masuk kerja. Ini text field yang udah kita cek variabelnya jadi txt alamat. Ini terus kita koneksikan, get koneksi sampai st execute. Terus di sini ada di option fans, so bisa piano nol, akan muncul dialognya apabila data berhasil disimpan sama apabila gagal disimpan. Oke, kodenya ini saja, sama aja sebenarnya kodenya sama yang absensi, jabatan, dan cuman menyesuaikan database nya aja. Untuk update data ini juga akan muncul komentar apabila data berhasil diupdate sama proses edit gagal. Untuk terus yang ini adalah teks yang text field tadi yang udah kita cek variabel namanya. Terus di sini pastinya kita update judul database karyawan, terus set nama karyawan, isi dari database kita, alamat, tanggal lahir sampai tanggal masuk kerja, terus where-nya berada di ID karyawan. Terus ini yang pertama-tama tadi kita koneksikan. Oke, sini. Terus coding clear. Nah, coding clear cukup simpel. Ini aja kita masukkan teks ini variabel. Ini tadinya di text field udah kita ubah. Terus kita set text 0. Nah, untuk request fokusnya kita ada di text ID karyawan. Terus coding hapus. Hapus data ya, komentar hapus data, string SQL, delete from judul database karyawan, terus where-nya berada di ID karyawan, txt ID karyawan, text field ya, atau get text tadi. Terus kita koneksikan, connection con sama dengan koneksi get koneksi. Terus sini juga dibikin di option pen, so bisa dialognya data sukses dihapus, sama kalau data juga dihapus. Untuk coding menghapus. Terus untuk cetak laporan ini cetak data namanya filenya, nama file, terus mail file src atau laporan. Terus ini lab karyawan Jasper yang ini ya,
Mau karyawan Jasper, terus Jasper Primia ini kita koneksikan, get koneksi sampai di option pen show music dialog pen. Ini terus untuk cari datanya, terus ini TBL1 ya, ini udah kita cek variabelnya ini jadi, nah TBL1 codingnya kita klik kanan, terus open, kita mouse klik. Nah, jadi saya berikan komentar apabila data diklik bakal muncul untuk codingnya. Try data baru false, terus int row tbl1 get select row string id option. Nah sama dengan table 1 yang udah variable change name kita ganti, terus kita koneksikan, terus di sini masukkan string SQL select database ya, from karyawan where di ID karyawan, terus ini if rs naik, ini untuk text field yang udah kita ubah tadi, kita urutkan dari nomor 1 sampai 6 text field yang soalnya ada 6, dari text ID karyawan sampai text tanggal masuk kerja. Oke, maka kita coba jalankan untuk karyawan. Oke, sekarang dia data berhasil simpannya. Ini button-buttonnya sama juga, sama seperti jadi ya, observasi jabatan sama semuanya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang sebuah program yang saya buat yang berjudul perkantoran. Jika ada salah kata dalam penjelasan video ini, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.